Halo, selamat siang semuanya. Ini adalah video perbaikan dari video sebelumnya. Saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan perhitungan di video sebelumnya, dan terima kasih atas masukan uh, yang sudah dituliskan di grup WhatsApp ya. Oke, saya lanjutkan uh, penjelasan mulai dari awal ya, karena nanti kelas B bisa menggunakan video ini sebagai acuan. Semoga tidak ada kesalahan lagi ke depannya. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan kita di minggu ke-10 ini, yaitu tentang komponen sub manajemen model. Nah, komponen sub sistem manajemen model ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah metode TOPSIS. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang metode SAW. Di minggu ini kita akan membahas metode TOPSIS. Nah, metode TOPSIS itu kepanjangannya adalah The Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution ya. Jadi uh, metode TOPSIS dan SAW itu sama-sama digunakan untuk kasus MADM ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang metode MADM itu apa. Oke, kita langsung masuk ke outline-nya saja. Di sini yang akan kita bahas di minggu ini adalah tentang metode TOPSIS itu, definisinya seperti apa, kemudian langkah penyelesaiannya, formula metode TOPSIS itu seperti apa, kemudian langsung masuk ke contoh kasus ya. Oke, tujuan pembelajarannya di sini, mahasiswa dapat memahami langkah-langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan metode TOPSIS, kemudian dapat menerapkan metode TOPSIS pada sistem berbasis teknologi informasi ya. Jadi, kalian bisa melakukan perhitungan manual di sini, langkah-langkahnya sudah tepat, kemudian dapat mengimplementasikannya pada sebuah aplikasi ya, program aplikasi. Oke, kita langsung masuk saja ke definisi metode TOPSIS. Nah, di sini dikatakan bahwa metode TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria. Jadi sama ya, MADM sama dengan SAW untuk jadi digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus MADM. Yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun dan Huang tahun 1981. Kemudian TOPSIS ini didasarkan pada konsep di mana alternatif yang dipilih uh, alternatif terpilih atau alternatif terbaik ya di sini tidak hanya mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif ya. Kemudian dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi yang optimal. Oke, jadi di sini akan menggunakan distance. Di pertemuan saat presentasi sebelum TTS saya sudah jelaskan tentang teknik-teknik yang digunakan untuk menghitung distance. Nah, salah satunya itu bisa menggunakan Euclidean, kemudian ada juga yang namanya Manhattan ya. Oke, kalian bisa gunakan Euclidean untuk permasalahan pada metode TOPSIS ya. Kemudian solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari solusi nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut, sedangkan solusi ideal negatif terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atribut. Nah, seperti itu kurang lebih metode TOPSIS. Jadi sudut pandangnya ini adalah geometris ya. Oke, kita langsung masuk ke langkah-langkah penyelesaian metode TOPSIS. Yang pertama sudah pasti kalian harus menentukan kriteria serta bobot-bobotnya ya. Kemudian yang kedua, di sini lakukan penilaian pada setiap kriteria atau nanti kita sebut sebagai nilai CRIPS-nya ya. Oke, nomor 3 di sini menyiapkan data alternatif, kemudian melakukan perhitungan TOPSIS yang terdiri dari tahap analisa atau pembentukan matriks ya di sini nanti. Kemudian tahap normalisasi, ada dua kali normalisasi. Yang pertama normalisasi biasa ya. Kemudian nanti yang kedua normalisasi terbobot, di mana hasil normalisasi biasa dikalikan dengan normalisasi terbobot ya. Normalisasi biasa dikalikan dengan bobotnya.
ya, bobot setiap kriteria maksudnya. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari metrik solusi ideal. Tahap terakhir itu perhitungan total atau tahap rankingan ya. Kemudian rumus yang digunakan seperti ini. Ini untuk normalisasi biasa, kemudian ini untuk normalisasi terbobot, di mana hasil normalisasinya dikalikan dengan bobot kriteria tersebut. Nah, kemudian nanti di sini ada penentuan nilai positif dan nilai negatifnya. Kemudian yang terakhir nanti perhitungan nilai preferensinya ya. Kita gunakan rumus ini. Oke. Mungkin kita langsung masuk ke kasusnya saja ya. Kita langsung masuk ke kasusnya. Di sini objektifnya adalah penentuan siswa penerima beasiswa. Jadi kasusnya sama dengan yang minggu lalu. Oke, kita langsung masuk ke Excel. Nah, ini Excel yang kemarin ini yang salah ya. Oke. Saya jadikan acuan di sini. Semoga tidak salah lagi. Oke, tahapan yang pertama di sini adalah sebentar, ini udah dalam bentuk Crips ya. Jadi yang saya share di ikhlas itu sudah ada dalam bentuk Crips kalau tidak salah. Kemudian lakukan normalisasi yang pertama ya. Oke, kita coba dulu. Kita bagi dua. Untuk normalisasi pertama di sini saya bagi dua. Normalisasi. Oke, seperti ini ya. Normalisasi yang pertama. Kalau sudah, ini saya langsung copy saja. Kemudian datanya saya hapus. Saya kosongkan ya datanya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk perhitungan yang pertama itu adalah sebentar, ini normalisasi terbobot. Melakukan kuadratnya ya. Jadi semua nilai Crips-nya ini kita kuadratkan. Oke, kalau sudah kita coba kuadratkan dulu. Sama dengan power ya. Oke. 2 seperti ini. Oke. 12 akan saya Oke, sebentar kita cek dulu. Di sini bukan menggunakan koma ya, tapi menggunakan semikolon. Oke, kalau sudah saya enter saja. Di sini hasilnya 25. Saya tarik ke sebelah kanan. Udah tepat ya. Di sini 2, di sini 3. Oke, kalau sudah yang ini yang akan saya kunci adalah B-nya. Seperti ini ya. Oke, hasilnya tetap 25. Oke, saya scroll ke bawah. 4 kali 4, 16. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. Oke, yang ini juga saya ubah. Jadi yang saya kunci bukan row-nya lagi, melainkan kolomnya. Oke, di sini 4. Kita scroll ke bawah saja. 16 ya. 4, 9, dan 16. Kemudian yang ini juga sama. Oke, seperti ini. Saya enter saja. Kita cek hasilnya di sini. 9, 3 pangkat 2, 16, 16, 25, 4 ya. Oke, hasilnya udah tepat. Sekarang kita jumlahkan di sini menggunakan sum ya. Oke, ini saya akan jumlahkan semuanya. Hasilnya seperti ini. Sekarang yang saya kunci adalah row-nya. Kolomnya tetap terjaga di sini. Saya scroll saja ke sebelah kanan. Oke, bisa dicek hasilnya. 25, 16, 20, 45. Oke, benar ya. Di sini juga hasilnya juga sudah benar di sini. Oke.
Atau untuk memastikannya, saya scroll aja ya. Oke, seperti ini ya. Nah, udah benar di sini. Yang ini juga saya hapus. Saya gunakan sum, kemudian ini saya blok. Saya enter di sini 49. Kemudian di sini harusnya 70. Oke, sum. Oke, udah benar ya di sini. Hasilnya 58, 49, dan 70. Nah, kemudian untuk yang kedua di sini untuk yang bagian kedua kita akan melakukan, nah ini yang kedua masih tetap di bagian pertama ya. Oke, jadi yang pertama tadi kita menjumlahkan XIJ-nya ini pangkat 2. Nah, sekarang XIJ akan dibagi dengan SQRT dari yang sudah kita jumlahkan tadi. Nah, yang sudah kita jumlahkan adalah yang ini ya. Oke, kalau sudah di sini, mungkin saya copy saja yang bagian ini. Ini saya copy, saya paste di sini. Oke, nilainya saya remove. Kemudian kita masukkan rumusnya. Jadi XIJ itu adalah yang ini ya, data-data graph-nya ini adalah XIJ karena ini bentuknya adalah metrik ya. Jadi metrik I kali J, I-nya itu baris, J-nya adalah kolom. Nah, caranya itu kan bisa gunakan rumus seperti ini. Sama dengan 5 itu akan kita bagi, dicek ya, di sini dibagi ya, dengan akar SQRT ya, kalau akar itu ya. Akar dari jumlahnya ini. Oke, kalau sudah saya mungkin sebentar yang B12 ini oke. Oke, hasilnya seperti ini ya. Langsung kita scroll ke bawah. Oke, hasilnya udah dapat. Nah, kemudian yang ke C2 lagi, kriteria kedua. Oke, di sini C1, C2 dan C3 itu adalah kriterianya ya. Sedangkan A1 sampai A5 ini adalah alternatifnya. Oke, kalian bisa buka di sini untuk kriterianya, kemudian untuk alternatifnya di bagian ini, kemudian untuk grapes-nya di bagian sini ya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua juga sama di sini. Sama dengan bukan 4 ya. Tapi yang atas. Oke. Yang ini akan saya sebentar. Lima, dua. Oke. Oke, ini juga sama. Jadi bentuk graph-nya ini XIJ akan kita bagi dengan totalnya ya, SQRT totalnya. SQRT sigma daripada hasil kuadratnya ini. Oke, hasil kuadratnya adalah 49. Nah, di sini saya kunci saja hasilnya. Kemudian untuk C-nya ini saya kunci adalah kolomnya ya. Oke, seperti ini. Saya enter saja. Nah, hasilnya seperti ini. 57. 57, oke, udah benar juga. Bisa cek di sini, oke. Kemudian yang ketiga atau kriteria ketiga sama dengan nilai graph yang pertama kita ambil di sini. Kemudian akan saya bagi dengan SQRT ya, akar dari berapa? Akar dari ini ya, jumlahnya 70. Oke, kalau sudah di sini pastikan ini terkunci ya.
Kemudian ini yang terkunci adalah kolomnya. Oke. Kalau sudah, saya scroll ke bawah seperti ini. Nah, ini hasilnya kita sudah dapatkan. Kalau sudah dapatkan, kita lakukan normalisasi terbobot. Normalisasi terbobot. Oke, seperti ini ya. Saya akan copy paste lagi datanya. Oke. Ini silakan dihapus. Oke, untuk normalisasi terbobot, silakan kalian kalikan saja hasil dari normalisasi yang ini, kalian kalikan dengan bobotnya. Nah, misalkan di sini C1 ya. Untuk alternatif 1, kalian kalikan dengan bobot yang kita berikan adalah 3 untuk C1. Nah, begitu juga dengan C2 dan C3. Jadi, kalian sesuaikan dengan bobot yang kalian berikan ini ya. Oke, misalkan ini sama dengan WJ. WJ itu adalah bobot dikalikan dengan hasil normalisasi yang tadi. Oke. Bobotnya, kita ambil dulu bobotnya di sini 3. Kemudian kita kalikan dengan hasil normalisasi yang tadi ya. Nah, seperti ini. Oke, yang ini saya kunci kedua-duanya, kolom dan barisnya. Kemudian yang ini yang saya kunci adalah kolomnya saja ya. Jadi baris nanti tetap berubah. Ketika saya scroll, row-nya itu yang berubah, sedangkan kolomnya tetap ya di kolom B. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, kalian enter saja di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Silakan di scroll ke bawah. Oke, kita udah dapat hasilnya ya. Nah, kemudian yang yang C2, kalian juga gunakan cara yang sama di sini. Silakan kalikan bobotnya, kita buat sama dengan bobotnya adalah 3 ya di sini untuk C2. Di sini saya kalikan dengan, saya ambil C2 yang pertama di sini hasil normalisasinya tadi. Oke, kalau sudah, kita kunci dulu. Kita kunci bobotnya di sini supaya tidak pindah-pindah ya ketika saya scroll ke bawah. Kemudian yang ini rows-nya itu nanti tetap boleh berganti, sedangkan kolomnya itu tidak berganti ya, jadi tetap di C. Oke, saya enter saja. Oke, hasilnya seperti ini ya untuk yang kolom kedua atau kriteria kedua. Kemudian untuk kriteria ketiga di sini sama ya. Sama dengan bobotnya adalah, di sini bobotnya adalah 4. Kita kalikan dengan ini hasil normalisasinya tadi. Oke, seperti ini ya. Oke, jangan lupa ini dikunci sama seperti yang sebelumnya. Kita kunci. Kemudian yang ini yang saya kunci adalah D ya. Kalau sudah, saya enter saja. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, kita udah sampai tahap normalisasi. Kita udah sampai tahap normalisasi. Nah, tahap ini. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah menentukan matriks solusi ideal ya. Oke, seperti di sini, yaitu menentukan matriks solusi ideal. Oke, langsung kita buat saja tabelnya di sini. Menentukan matriks solusi ideal. Oke, nah yang kita butuhkan seperti apa? Jadi di sini ada nilai positif dan negatif. Kemudian di sini adalah kriterianya ya. C1 itu cost ya. Oke, seperti ini. C2 itu benefit ya. Kemudian C3 juga benefit ya. Oke, kalau sudah, nah kita udah punya format yang sama. Nah, sekarang kita gunakan rumus yang ini. Ini saya copy saja supaya gampang kita lihat nanti ya. Nah, di sini caranya gimana? Kita fokus ke bagian yang sebentar. Ini sepertinya salah. Oke, seperti ini ya. Untuk yang positif dulu, kita akan fokus ke bagian yang positif dulu ya. Nah, baris yang ini. Yang positif, jika dia benefit, gunakan nilai yang maksimal. Cek di sini nilai yang maksimal yang mana. Oke. Kemudian, jika dia cost, gunakan nilai yang minimal. Kalian cek di sini nilai yang minimal, nilai yang mana ya. Nah, di sini udah saya berikan keterangan.
untuk C1 itu cost, C2 itu benefit, dan C3 itu benefit. Untuk yang cost kita cek yang positif ya, kita fokus yang positif dulu. Di sini C1-nya adalah cost, berarti kita ambil nilai yang paling minimum ya. Oke, kita gunakan rumus saja untuk menghindari kesalahan. Nilai minimum di sini yang mana? Oke, 0,78 ya, nilai yang paling minimum. Oke, kemudian kita lanjutkan ke C2-nya. Nah, yang positif C2-nya ini adalah benefit. Jika dia benefit, gunakan nilai yang paling maksimal. Cek di sini, di C2 ya, karena ini C2. Nah, kalian cek nilai yang paling maksimal ini ya, yang mana? Gunakan rumus juga, max. Oke, seperti ini. Nah, yang paling maksimal adalah 1,71. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang C3 juga sama, benefit ya. Jika benefit, gunakan nilai yang paling maksimal di sini. Oke, kita gunakan nilai yang paling maksimal di sini. Sama dengan max. Oke, ini kita ambil data-datanya. Oke, sudah ya. Yang paling maksimal di sini adalah 2,39. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita kerjakan yang bagian negatif lagi ya. Oke, untuk bagian yang negatif, jika dia cost, oke, jika cost gunakan yang maksimal, jika dia benefit gunakan yang min. Nah, kita mulai dari yang C1 dulu ya. C1 di sini cost ya. Karena cost kita gunakan nilai yang paling maksimal. Nah, nilai yang paling maksimal di sini yang mana? Oke. Oke, yang paling maksimal di sini. Oke, seperti ini ya. Yang paling maksimal adalah 1,969. Nah, kemudian yang kedua, cek yang bagian negatif ya. C2 ini adalah benefit. Jika benefit, gunakan nilai yang paling minimal. Kita gunakan nilai yang paling minimal. Cek di sini yang paling minimal yang mana misalkan ya. Oke, yang paling minimal adalah 0,8 ya. Kemudian di sini sama ya benefit C3, kita cek di sini di C3. Jika benefit gunakan nilai yang paling minimal di sini. Oke. Jadi kita gunakan nilai yang paling minimal. Min. Oke, seperti ini ya. Nah, kita udah dapatkan di sini nilai yang paling maksimal. Ini nilai yang paling minimal, kemudian ini juga nilai yang minimal ya. Oke, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya ini apa? Langkah selanjutnya perhitungan ya. Kita hitung total, kemudian kita lakukan pemeringkatan. Nah, ini kita hitung totalnya. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Metriknya adalah 5 kali 2 ya. Oke, seperti itu. Oke, ini 5 kali 3, kemudian yang ini 2 kali 3. Oke. Misalkan di sini 5 kali 3, dan yang kedua ini adalah 2 kali 3 ya. Oke, saya transpose, artinya nanti kita akan membentuk matriks 5 kali 2 ya. Oke, matriksnya nanti hasilnya adalah 5 kali 2. Hasilnya ini ya. Oke. Kita cek saja. Sini kita hitung totalnya. Sebentar. Untuk menghitung total salah ya. Oke ya, nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi hasilnya nanti adalah 5 kali 2. Nah, ini 5 baris kali 2 kolom. Nah, nilai preferensi ini nanti kita hitung lagi melalui tabel ini ya. Oke, seperti itu. Kita langsung saja buat ininya. Ini saya copy saja ya. Kalian bisa buat bentuknya seperti ini. Oke. Ini saya copy. Nah, di sini saya tambahkan keterangan total ya.
Oke, kalau sudah saya paste, nilainya di sini saya kosongkan. Nah, menghitungnya ini caranya seperti apa? Oke, caranya itu sebentar. Kita bisa gunakan rumus. Oke, kita gunakan rumus ini ya. Jika dia positif, nah yang positif itu SGRT sigma dari Y plus Y yang positif. Nah, Y yang positif itu yang mana? Yang ini ya. Dikurangi dengan YIJ. YIJ itu yang yang ini ya. Nah, ini adalah Y ke IJ. Oke, seperti itu. Kita langsung contohkan saja perhitungannya seperti apa untuk yang positif terlebih dahulu ya di sini. Oke, yang positif di sini sama dengan SGRT ya. Karena ini adalah akar ya. Oke, SGRT Y plus itu yang positif. Ini sebentar. Di sini akan saya buat kurung 3 ya. Oke, yang positif akan saya kurangi dengan cek ya. Positif kurangi dengan yang ini ya. Oke. Yang positif saya kurangi dengan ini. Kemudian pangkat 2 ya di sini. Kenapa pangkat 2? Karena di sini kita pangkatkan 2. Hasil pengurangannya kita pangkatkan 2. Kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan seperti ini. Saya tambahkan 2 lagi. Yaitu yang bagian ini ya. Oke, ini akan saya kurangkan dengan yang ini. Ya. Kalau sudah saya tutup, saya pangkat 2. Oke, seperti ini. Saya tambahkan lagi. Di sini yang ini yang positif saya kurangi dengan XIJ-nya yang ini ya. Kemudian saya tutup. Saya pangkatkan dengan 2 lagi. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke, yang saya jaga di sini adalah yang ini. Ini akan saya buat string ini dolar ya, saya tambahkan dolar. Jadi untuk menjaga agar tetap pada sel ini. Kemudian yang ini juga sama. Kemudian yang bagian ini juga sama ya. Oke, selanjutnya untuk yang datanya ini yang kita kunci adalah kolomnya ya. Jadi kolomnya tidak bisa lari ke kiri atau ke kanan. Jadi ketika kita scroll ke bawah dia akan mengikuti nilai yang di sini ya. Oke, jadi yang saya kunci adalah kolomnya ya. B, kemudian ini saya kunci. Oke, sudah saya kunci, saya enter saja. Oke, hasilnya udah ketemu di sini. Saya scroll ke bawah. Nah, hasilnya juga udah ketemu ya. Nah, sekarang untuk yang negatif ya. Untuk yang negatif, kita gunakan persamaan yang ini ya. Nah, caranya gimana? Ini kebalikannya ya. Jadi, sigma itu jumlah ya totalnya. Kemudian YIJ itu kalian kurangkan dengan Y yang min. Nah, ini kebalikannya, yang atas kalian kurangi dengan yang bawah ya. Tadi yang bawah kita kurangi dengan yang atas. Nah, sekarang yang atas akan kita kurangi dengan yang bawah. Oke, sama dengan SGRT. Kenapa SGRT? Karena di sini dia menggunakan akar ya. Oke, kalau sudah saya tambahkan 2 lagi di sini.
Kemudian kalian cek yang atas. Yang pertama di sini, ini akan saya kurangi dengan dikurangi ya. Nah, ini dikurangi dengan yang minus. Nah, kita kurangi. Kemudian kita pangkatkan 2 ya. Oke, di sini saya pangkat 2. Oke, saya tutup. Kemudian saya jumlahkan dengan bagian ini, saya kurangi dengan ini ya. Oke, saya tutup, saya pangkat 2, saya jumlahkan lagi, saya jumlahkan yang ini. Oke, yang atas saya kurangi dengan yang bawah, kemudian saya pangkat 2 ya. Oke, bentuknya jadinya seperti ini ya. Nah, di sini yang kita kunci adalah yang ini ya. Sel yang negatif ini kita kunci. Itu artinya saya kunci yang bagian ini. Oke. Kalau sudah yang hijau ini juga dikunci. Sel yang hijau yang ini ya. Kemudian ini juga saya kunci sel yang ini. Oke, kalau sudah yang atas yang saya kunci adalah kolomnya ya. Oke, ini saya kunci, kemudian ini juga saya kunci. Yang ini saya kunci ya. Oke, kalau sudah kita enter saja. Nah, hasilnya udah kelihatan di sini. Saya scroll ke bawah. Oke, hasilnya udah kelihatan ya untuk yang positif dan negatif. Nah, kemudian langkah yang terakhir di sini kita bisa melakukan perhitungan nilai preferensinya ya. Kita hitung nilai preferensinya untuk mendapatkan peringkat siapa yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Sehingga nanti kita bisa menentukan alternatif yang terbaik ya. Oke. Di sini tadi nilai preferensi ya. Preferensi. Oke, seperti ini ya. Nah, caranya gimana? Caranya di sini rumusnya D min dibagi D min ditambah D plus ya. Nah, ini misalkan di sini sama dengan D min. D min itu artinya yang negatif ya. Nah, ini yang negatif. Total yang negatif tadi. Nah, ini total yang negatif. Ini akan saya bagi dengan total negatif ditambah yang positif. Oke, seperti ini ya. Ini saya kurang saja. Oke, kalau sudah kita, ini artinya kolomnya tidak boleh pindah-pindah ya. Oke, kalau sudah kita enter saja hasilnya. Scroll ke bawah. Nah, di sini udah kelihatan ya. Jadi yang mendapatkan nilai tertinggi di sini adalah yang alternatif keempat ya. Sebentar kita cek dulu. Di sini saya gunakan max supaya tidak keliru ya. Kita gunakan rumus saja. Oke, 0,8 ini ya alternatif terbaik. Nah, ini adalah alternatif terbaik ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi alternatif terbaiknya adalah 0,8165 yaitu alternatif 4 ya. Oke. Nah, kalian bisa susun di sini peringkatnya di sini. Ini peringkat 1, kemudian peringkat 2-nya alternatif 3. Kemudian peringkat 3-nya yang ini ya. Yang ini keempat dan ini yang kelima. Oke, seperti itu. Kurang lebih ya. Jadi ini yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, ini kita udah dapatkan hasilnya. Jadi alternatif terbaik adalah yang ini. Alternatif terbaik. Atau bisa kita sebut sebagai solusi ya. Oke, seperti itu. Oke.
Oke, misalkan di sini kalau saya perbaiki ya, kita bisa diabaikan ya. Saya akan coba saya perbaiki dulu yang ini. Jadi kemarin itu kesalahannya di bagian ini ya. Kalau misalkan sama dengan sum, oke, seperti ini. Ini juga sama dengan sum. Ini juga sama dengan sum. Oke, nilainya 584970. Kita cek di sini nilainya 584970 sama ya. Oke, kemudian kesalahan yang kedua itu oke, di sini ya. Saya akan coba sebentar saya cek dulu normalisasi 2. 239. Oke, normalisasi terbobotnya di sini 0596. Oke, udah tepat. Sampai matrik ini ya. Oke, matrik solusi idealnya kita cek dulu. Silakan untuk kelas B diabaikan saja karena ini saya ingin mengecek, takutnya nanti ada kesalahan lagi. Oke, mungkin yang bagian ini ya. Jadi yang bagian ini saya perlu sedikit modifikasi karena di sini saya tidak menggunakan rumus. Jadi, oke, di sini saya hapus saja. Ini saya cek untuk membandingkan dengan nilai yang ini ya. Kita cek dulu. Untuk C1 itu adalah cost. Cost itu artinya di sini ya, yang positif ya. Cost artinya nilai yang paling minimum sama dengan min. Oke, nilai yang paling minimum di sini kita akan ambil. Oke, sudah dapat. Kemudian di sini karena dia benefit, kita gunakan yang maksimum. Jadi max ya. Maksimum. Di sini ada sudah kita tentukan. Kemudian di sini benefit kita gunakan juga yang maksimum ya. Oke, maksimum. Kemudian di sini yang negatif ketika dia cost kita gunakan yang maksimum. Max, ketika dia cost kita gunakan yang maksimum ya. Kemudian yang benefit di sini kita gunakan yang min. Sama dengan min. Kemudian yang ini juga min ya. Karena benefit. Oke. Hasilnya di sini sebentar 0956. Di sini 0956, kemudian alternatifnya 0,43, 0,21, 0,59, 0,60. Oke, sama ya. Jadi peringkatnya di sini ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebentar 0,8 ya. Oke. Oke, ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Yang ketiga ini ya, yang keempat yang ini, kemudian yang kelima adalah yang ini ya. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya sama saja. Jadi kesalahan saya kemarin itu yang pertama itu bagian ini. Jadi perhitungan jumlahnya itu kemarin pangkat daripada ini ya, jumlah yang ada di sini saya pangkatkan itu salah. Kemudian di bagian matriks tadi di sini saya ada yang keliru karena saya tidak menggunakan rumus ya. Jadi copy paste, jadi hasilnya tidak sesuai. Nah, ini semoga sudah sesuai dan tidak ada kesalahan lagi. Oke, saya scan. Mungkin teman-teman bisa cek nilai-nilai yang kita dapatkan. Oke. Nah, seperti ini ya untuk perhitungan menggunakan metode TOPSIS ya. Jadi agak sedikit berbeda dengan metode SAW, tapi kedua metode ini sama-sama digunakan untuk menyelesaikan permasalahan MADM ya. Oke, seperti itu. Sekian video dari saya. Silakan disimak dan dikerjakan tugas yang saya berikan.
Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Selamat siang.